أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dari Al-Yafi'i dikisahkan sebagai berikut. Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam, keluarlah ke tepi laut. Di sana Anda dapat melihat sesuatu yang ajaib. Maka keluarlah Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam bersama rombongan jin dan manusia. Dan ketika telah sampai di tepi laut, ia menoleh ke kanan dan ke kiri, namun tidak melihat apa-apa. Maka ia menyuruh jin untuk menyelam di laut, untuk membawakan apa-apa yang ajaib di dalamnya. Maka menyelamlah jin Ifrit sesaat lamanya, kemudian kembali dan berkata, saya telah menyelam dalam jarak sekian, tetapi belum mencapai dasar laut, dan tidak menemukan sesuatu yang ajaib. Maka Nabi Sulaiman menyuruh jin Ifrit yang lainnya untuk menyelam ke dasar laut untuk membawakan apa-apa yang ajaib di dalam laut tersebut. Demikian pula yang kedua ini kembali dan berkata bahwa ia telah menyelam sejauh 2 kali dari yang semula, tetapi tidak menemukan sesuatu yang ajaib juga. Maka Nabi Sulaiman berkata pada Asyid bin Barqiyah, seorang yang mendapat ilmu langsung dari Allah, bawakan kepadaku apa yang ada di dalam laut ini. Maka seketika berdoa, minta kepada Allah. Segeralah tiba suatu kubah yang terbuat dari kafur yang putih berpintu 4. Pintu pertama terbuat dari permata intan, kemudian pintu kedua dari yakut, pintu ketiga dari mutiara, dan pintu yang keempat dari zabarjat yang hijau. Semua pintu-pintu tersebut terbuka, tetapi tidak setetes pun air dapat masuk ke dalamnya. Ia berada dalam dasar air seperti yang diselami oleh Ifrit itu 3 kali. Tiba-tiba di tengah-tengahnya ada pemuda yang bersih pakaiannya, bagus rupanya, sedang berdiri sembahyang. Maka Nabi Sulaiman masuk ke dalam kubah itu, lalu memberi salam kepada pemuda tersebut dan bertanya padanya, mengapa Anda tinggal dalam dasar laut? Jawab pemuda tersebut, ya Nabiullah, dahulu ayahku seorang yang lumpuh, sedang ibuku buta, dan aku yang melayani keduanya selama 70 tahun. Kemudian ketika ibu akan meninggal dunia, ia berdoa, ya Allah, lanjutkan umur putraku dalam taat kepadamu. Dan ketika ayah akan mati, dia juga berdoa, ya Allah, jadikan putraku tetap taat kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh syaitan. Kemudian setelah mati keduanya, aku keluar ke tepi laut, tiba-tiba melihat kubah ini. Maka aku masuk di dalamnya untuk mengetahui apa yang di dalamnya. Tiba-tiba datang malaikat membawa kubah ini dan menempatkannya dalam dasar laut. Lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman, Anda hidup di zaman siapa? Jawab pemuda tersebut, di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka diperkirakan umurnya waktu itu 1400 tahun, tetapi tidak satu uban pun di rambutnya. Lalu ditanya, bagaimana makan minummu? Jawab pemuda tersebut, tiap hari datang burung membawa makanan sebesar kepala orang, maka aku makan
dan dapat merasakan semua makanan di dunia, sehingga merasa kenyang dan puas, hilang semua lapar, haus, panas, dingin dan tidur atau jemu. Lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Sukakah kamu tinggal bersama kami atau akan kembali ke tempatmu?" Jawabnya, "Kembalikan aku ke tempatku ya Nabi Allah." Maka Nabi Sulaiman menyuruh Asif untuk mengembalikannya. Perhatikanlah bagaimana Allah telah menerima doa kedua orang tua. Maka sebab itulah hendaknya kamu berhati-hati daripada durhaka terhadap aba dan ibumu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.